orang yang pemenang sesungguhnya adalah orang yang sudah menang sama dirinya. Yes. Nah, hari ini Pak Prabowo Subianto sudah bisa membuktikan dirinya bahwa dia menang atas dirinya. Karena itu tuh cerita-cerita tadi. Iya kan, terus dia mau jadi menteri, terus salaman terus dia, tapi dia udah bayar. So apalagi gitu, maksudnya kan begitu kurang lebih. Cocok. Itu yang yang dibicarakan sama Gus Dur bahwa dia orang yang ikhlas. Temu. Memang harusnya ketemunya mungkin Pak Prabowo tuh sama Orkes TV. Tapi Bang cerita tadi kenapa nggak diiniin Bang? Kenapa nggak di? Kenapa Bang? Hanya baru di Orkes TV. Bang Andi. Jadi begitu memanasnya habis 2019 itu ada bentrok segala macam itu kan dia langsung keliling ya. Dia keliling ke beberapa rumah sakit, di situ ada korban kena air mata dan gas air mata. Ada anak dia usia 17 tahun. Pokoknya kata beliau itu ya kemungkinan besar dia belum punya hak untuk memilih. Ya kan? Nah, terus di situ dia bertemu sama Pak Prabowo, dia teriak-teriak, pokoknya Pak Prabowo harus presiden, saya rela mati untuk Pak Prabowo. Itu yang salah satu yang membuat dia tersenyum. Ini orang katanya, ini orang masih punya masa depan panjang. Dia sebenarnya udah rumor Pak Prabowo. Masa depan panjang, dia hari ini rela mati untuk gua. Gua ini siapa gitu? Oke. Gitu. Dia rela mati untuk gua. Jadi kalau ini saya teruskan, gitu ya. Ini saya teruskan, apa kemudian jadinya bangsa ini? Yes. Nilai itu. Salah satu yang gue pengen belajar banget tuh, gitu. Artinya pengen belajar langsung face to face. Karena gue percaya dia orangnya suka ngelucu. Orang yang suka ngelucu cerdas bro. Pak Prabowo itu harus tampil berbeda tahun ini. Pak Prabowo berjuang walaupun sudah 3 kali bla 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 itu nilai-nilai. Ada nih nilai-nilai konsistensi, nilai-nilai kesatria, nilai-nilai perjuangan. Yes. Bener dong. Dia kan termasuk kemarin kita bahas Bang sama beberapa kawan juga. Bro, Prabowo yang sekarang kan isunya apa sih? Lu berubah karakter demi Pilpres doang. Nah itu Bang, nah ini nih Abang nih. Cocoknya nih, Abang di dalam tahu. Abang Itu kan penampakan. Kan kita juga nggak terlalu banyak tahu. Sempat diutarakan sama Pak Rijal Ramli bahwa semenjak Pak Prabowo di Kemenhan itu ada duit negara yang terselamatkan. Berapa triliun saya persisnya saya lupa. Ya kan? Itu kan sikap tegas dia. Dia kampanye waktu 2019 atau 2014 dia tegas-tegas. Nggak mau ada kebocoran segala macamnya. Bocoran. Nah ternyata ketika dia di Kemenhan, dia bisa menanggulangi beberapa kebocoran. Dia pejuang, kayak model Jenderal Sudirman, dia punya keinginan cita-cita Indonesia merdeka. Meskipun paru-parunya tinggal satu, dia tetap berjuang. Kan dia punya keinginan, punya cita-cita. Sama dengan Prabowo, dia punya cita-cita, punya keinginan membesarkan Indonesia dengan apa yang sudah dipikirkan. Nah itu kemudian dia tetap menerima kader yang menginginkan dia untuk maju lagi. Oke, relax and action. Jumpa lagi. Ketemu lagi masih di PIN 9. Di Bintaro. betul. Ini kopinya asik bener nih sebenarnya nih, banyak banget pilihan ya. Pemiliknya lagi ngerokok. Pemiliknya juga lagi ngerokok. Sambil ngeliat. Hari ini yang pasti kita kedatangan narasumber yang bobotnya mantap kali kayaknya nih, ya enggak? Aktivis. 100 kilo. Jadi bobotnya mantap. Masih sahabatnya Bung Baba. Aktivis. Iya kita ya. Tapi banyak banget nilai-nilai positif dari narasumber kita yang bakal kita kasih lihat ke orkestra di rumah. Yes. Oke. Langsung aja. Oke.
Bapak dulu yang mau ngomong pesan pertama. Sebelum ini kita ucapkan salam. Nah, itu dia. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Kebajikan. Ya. Langsung, Pak. Nah. Lah hari ini Ada apa ini? kita ketemu Ya. kawan lama Tuh. dalam dunia pergerakan. Tercecer apa enggak? Tercecer apa enggak? Seperti ada. Terkonsolidasi. Terkonsolidasi. Kalau kita tercecer. Konsolidasi. Kalau beliau udah terkonsolidasi. Terkonsolidasi. Mungkin mungkin kita perkenalkan ya, sahabat orkestra di rumah, abang yang hadir hari ini. Coba diperkenalkan diri, Bang. Nah, hari ini. Dia emang suka agak ngagetin. Tadi udah dikagetin dengan salam. Tapi karena sudah berapa kali nonton YouTube-nya, Ada. udah jaga-jaga. Udah prepare dulu, Udah jaga-jaga dulu. Baik, apa namanya? Saya memperkenalkan diri, sobat orkestra. Ya. Tuh, nama saya Yudi Budi Wibowo. Sekarang ini di posisi sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan. Wih, Tangerang. Sekretaris DPC Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Darah kekuasaannya Pink 9. Kemarin sempat lihat juga Wanto, ketua DPC. Iya. Halo Bang Wanto. Bang Wanto. Ada kawannya juga nih Bang. Nanti Ganjar lawan Pak Prabowo. Versi Tangsel. Alhamdulillah kemarin di 2019 itu apa namanya mendapat kepercayaan untuk jadi anggota DPRD Provinsi Banten. Oke, siap. Di daerah pemilihan Tangerang Selatan. Gitu. Begitu. Keren tuh, kira-kira. keren. Itu yang tadi gue maksud bro, bahwa banyak nilai positif tuh maksudnya gini. Kan banyak nih kita udah ngomongin ya, ada relawan, ada politikus, ada SB organisasi gitu ya. Sampailah kalian pada tempat yang dituju sehingga langsung beneran bisa bermanfaat lebih luas lagi. Iya. Maksudku. Jadi berperan lebih lebih luas dan sampai. Gitu. Jangan setengah-setengah. Iya. Ini contohnya salah satu yang udah langsung berperan. Ya. Sebagai anggota DPR. Walaupun dari pinggir jalan kayaknya nih, LMND. Kalau LMND itu biasanya pinggir jalan itu. Bener ya Bang ya? Bisa gue bayar gitu ya nggak? Kita bisa ngasih lihat ke orkestra bahwa lu berorganisasi yang bener baik-baik tapi juga punya vision yang gitu loh, jangan setengah-setengah ya Bang ya. Bisa di-share tuh nilai-nilai itu tuh nggak? Dia sih iya aja. udah pasang ini dah. Kita juga disiap-siapin peluru kita. Dikeroyok masalahnya. Tapi gini bro, sebelum lanjutin kita kulik-kulik Bang Yudi Wibowo, orkestra kita mengucapkan bela sungkawa ya kepada kader partai yang terbaik Gerindra ya, yang sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bang Desmond J. Mahesa. Dan kemarin lagi ada berita duka cita ya, pejuang demokrasi yang punya peran sangat penting untuk membuka ruang-ruang demokrasi di bawah otoritarian Orde Baru, almarhum Raharja Waluyo Jati telah meninggalkan semua. Kita telah ditinggalkan. Semoga almarhum mendapat sisi yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selanjutnya Bang. Siap. Abang sudah artinya melalui Partai Gerindra sudah 2019 dipercaya menjadi anggota legislatif ya dari fraksi Partai Gerindra. Bang Yudi telah berbuat apa Bang terhadap masyarakat Banten, khususnya abang berdomisili di Tangsel? Bukan ini ya, apa namanya, ria ya. Artinya abang Takutnya dia. karena backgroundnya aktivis, ya kan? Iya. Bener nggak nih? Bertahun-tahun jadi aktivis, perannya di legislatif, memberikan banyak manfaat nih. Karena gini, Nyampe doang. karena gini, duduk doang. Kayak Iwan Fals. Itu kan ujian itu waktu. Silakan Bang. Aduh, takut teriak juga. Kita ungkapin apa originalitas, apa fakta yang terjadi. Jadi gini,
apa namanya, dewan itu kan juga punya keterbatasan. Karena kalau di DPRD provinsi maupun kota itu kita berbeda dengan DPR RI. Kita punya aturan sendiri. DPRD provinsi dan DPRD kota itu adalah penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan apa namanya, wali kota atau gubernur. Itu. Nah, tetap kita punya fungsi pengawasan, budgeting dan lain sebagainya. Tapi buat undang-undang, buat undang-undang, tapi bukan kekuasaan, tapi tidak jauh apa namanya, ini seperti DPR RI. Jadi semua eksekusi dan lain sebagainya itu ada di pemerintahan provinsi maupun di pemerintahan kota. Itu ada keterbatasan kita di situ. Nah, kalau yang sudah kita perbuat sih, ya sebagai anggota dewan mau tidak mau kan menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan itu. Dan alhamdulillah gitu ya, ya belum selesai semua, tapi alhamdulillah ya sekitar 70-80% aspirasi yang dititipkan kepada kita itu kita perjuangkan dan terlaksana. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi memang nggak bisa full 100%. Apa tuh Bang? Apa tuh Bang? Bisa sebutin salah satu apa Bang? Pembangunan gitu ya. Ketika kita turun ke masyarakat, selesai segala macam itu kan banyak sekali masyarakat apa namanya, titipannya itu jalannya rusak, terus apa gotnya mampet, lampu jalan putus. Apalagi saya di posisi di pembangunan. Posisi di komisi pembangunan, gitu ya. Itu. Terus kemudian sempat juga sebelumnya saya di komisi pendapatan. Itu kan apa, pendapatan provinsi itu paling utama dari pajak kendaraan bermotor. Siap. Paling utama dari penjara. Jadi ada sekitar, kalau dulu ada sekitar 5 mata pajak, gitu ya. 5 mata pajak. Pajak kendaraan tahunan itu menjadi pendapatan yang dominan untuk provinsi. Banten. Semua provinsi. Semua provinsi. Aturannya mereka hanya bisa menarik sekitar 5 mata pajak. Ya, paling besar ya pajak tahunan, terus apa BBM 1, pajak motor baru, sama apa balik nama. Kalau di luar dari apa namanya, pajak kendaraan, kalau dari pusat kira-kira yang nanti akan ngebantu Provinsi Banten itu yang bisa diberikan dari pusat apa? Bisa dikulik-kulik gitu loh. Kalau di pusat itu kan ada DAU DAK. Cuman kalau sekarang DAU DAK itu kadang-kadang sudah ada kunciannya. Digulurkan oleh pusat, tapi untuk apa? Untuk belanja pegawai kah, bayar pegawai atau apa? Biasanya begitu. Nah, kebanyakan yang belanja modal untuk apa namanya, kegiatan dan segala macam itu biasanya diambil memang dari PAD provinsi. Jadi kalau misalnya bantuan dari pemerintahan pusat itu masuk ke Provinsi Banten mendapat prioritas nih Banten, kan pertanyaannya seperti itu. Itu artinya kan Gerindra harus menang atau presidennya Pak Prabowo? Jadi Pak Prabowo kalau menang prioritas ke Banten. Itu dia. Yang mana tuh Pak? Gerindra menang atau Pak Prabowo jadi presiden Pak? Ya sebagai kader partai harus Prabowo menang. Ini alhamdulillah. Apa namanya? Ini saya ngomong sebagai kader partai. Itu dia Pak. Alhamdulillah kalau di Banten dari 2014 itu Prabowo unggul di sini. Prabowo Banten. Di Banten. Pak Prabowo kapan ke Orkes TV? Ini kita langsung begini. Begitu Pak Prabowo. Siap-siap. Tahun 2019 hanya di Tangerang Selatan yang kalah. Tapi selisihnya cukup tipis, 410. Golkar ya menang ya? 390.000. Golkar atau Jokowi. Jokowi ya. Presiden ya. Presiden. Kalau untuk presidennya. Kalau partai Pak? Kalau partai Golkar di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan Golkar, kedua PDIP, ketiga
Gerindra. Tapi all Banten Gerindra. All Banten Gerindra. All Banten Gerindra. Makanya Luar ketua biasa. DPRD itu Gerindra. Sahabatnya Bung Adi. Dulu pernah ngopi bareng Bang Andra Sodi. Bang Alda, Iya, diundang melalui Abang Yudi. Iya, keren. gara-gara Bang Andra Sodi, Gerindra menang. Sama Bang Yudi. Bang Yudi. Dia menjadi tugas berat, Tangsel harus menang Gerindra. Oh DPC. Iya. Golkar, PDI, Gerindra, dia harus nomor 1. Saingan sama Wanto. Bang Wanto, duduk mana? Kalau Wanto ketua, dia sekjen. Nah, besok ketua dia besok. Kita doain. Siap. Nanti ada PR berat. Tuh. Tenang Bang, tenang. Seperti gitu ya. Mendukung. Pertanyaan saya Bang sebagai kader Gerindra, Prabowo ini sekarang bagaimana Bang? Kenapa harus ke Prabowo kita Bang? Ya, kenapa teman-teman di sini harus Prabowo, Bang? Kenapa Bang? Gitu ya. Kita arahkan ini Bang, kita arahkan. Ini dibully atau dipromosiin sih? Harus. Karena media kita media independen ya. Semua berhak bersuara. Semua. Wah, pertanyaan Bang. Jadi kalau mau tahu Prabowo, ya, Yes. beliau itu punya beberapa pemikiran yang dituangkan lewat buku. Satu buku yang jadi hampir jadi bacaan wajib kader. Itu namanya Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia. Oh, paradoks. Paradoks Indonesia itu disusun oleh beliau sesuai dengan pemikirannya semenjak beliau mau menjadi ketua umum HKTI. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Oke. Jadi sejak itu dihimpun lah. Melihat kondisi ya. Secara ekonomi politik segala macamnya, kemudian dirangkum menjadi satu buku namanya Paradoks Indonesia. Oke. Itu intinya begitu ya, Indonesia yang kaya raya, sumber daya alam dan lain sebagainya. Yes. Cuman kondisi masyarakatnya memang masih belum bisa dikatakan makmur. Itu buku umum Bang. Buku bisa kita bisa akses ya. Bisa diakses. Saya bisa minta abang. Bisa. Berarti Bung Antan KTA Garuda harus masuk. Aman. Kemarin Bang. Kemarin banteng. Jangan bingung Bro, pegangan Bro kalau bingung Bro. Tapi biasa setiap 5 tahun sekali kalau kita mau cek gitu ya. Ya terutama di beberapa terakhir pemilu ya. Kita cek di dalam satu rumah. Itu kaosnya banyak banget, warnanya ada yang kuning, ada yang Oh iya. Iya benar. Kalau dulu enggak. Kalau sekarang tuh Tinggal ganti kaos. ya ini kadang-kadang KTA juga banyak gitu. Itu nggak apa-apa, Bang. Asal nggak masuk sipol. Ya. Kalau masuk sipol udah nggak bisa. Oh iya. Tadi Bang, kenapa tadi? Harus Prabowo kita. Ya itu, jadi Dia punya pemikiran masa depan. Pemikiran itu, pemikiran memandang Indonesia dan solusinya apa? Dia punya pikiran. Jadi dia sudah punya Indonesia itu seperti ini loh. Dia lewat bukunya dan segala macamnya. Jadi dia punya Nah, grand kemudian design. Punya grand design. Grand design. Dia punya grand design untuk Indonesia lebih maju dan lain sebagainya. Itu sih menurut saya gitu ya. Nah, itu salah satu kelebihan dari calon presiden yang ada. Ya, langsung Bang ke Prabowo Subianto. Iya, Prabowo Subianto. Nah, yang Bang, lain kan enggak. Grand design tadi itu kan berkaitan sama posisi beliau sebagai Menhan sekarang. Abang nih yang pasti lebih tahu kan sebagai orang ini dalam juga kan. Itu grand design itu udah ada yang dilakukan belum? Udah kayak paling ahli Prabowo aja pertanyaan. Gitu bro. Bagus. Ya kan ini bukan penilaian kita, tapi ada penilaian beberapa media yang saya baca, terus kemudian ada nggak tahu lembaga atau apa. Indonesia ini kan sekarang naik peringkatnya menjadi
di sisi pertahanan Yes. itu menjadi negara-negara yang mempunyai pertahanan yang cukup kuat. Ya. Kalau tidak salah 15 negara di dunia. Jadi ya kalau ngomong grand vision ya itu aja kita bilang gitu. Jadi salah satunya itu. selama beliau menjabat gitu ya, itu grade Indonesia naik. Oke. Dan alutsistanya Aku belum mumpuni baca juga sih ya, bukunya. memang ya buku. Nanti aku minta bang. Siap. Beneran nih minta. Kan Siap. pasti kan yang namanya grand design sebuah negara kan nggak cuma pertahanan, ya kan ada yang lain-lain Ya. gitu kan. Apakah oke sekarang kan posisinya sebagai Menhan, apakah itu kan sudah bisa dilakukan di posisi tersebut? Yes. Nah posisi yang di yang lain, desain yang lain, apakah sudah dilakukan apa belum? Jadi kita harus baca buku itu, Bos. Itu maksudku. Iya. Lu aja lebih baik- berdua. Sebenarnya lebih baik sih kalau saya nih bang, orangnya biasa visual. Jadi selain baca harus ketemu orangnya bang. Iya. Maunya orkes. Iya betul. Karena kita Supaya lebih dekat kepada Ya, masyarakat masyarakat, langsung. iya. Penonton orkes juga tahu persis gitu. Kan karena kan selama ini Kontak langsung narah hubungnya. Pak Prabowo silakan kontak. kan enggak beneran Bang. Bang. Kenapa Prabowo tadi itu kan aku sebutin karena kita melihat gini bang, Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali ya, untuk ikut kontestasi, yang ini ketiga gitu. Ya. Kalau belum berarti kan ada sesuatu yang orang gampang sebutnya masih ragu, tidak 100% untuk ngebela gitu kan, Ya. memilih gitu kan bang. Nah ini kan kalau memang seperti yang abang cerita tadi sudah ada grand design, apalagi sekarang sudah grade-nya naik, di grade-nya pertahanan. naik, melakukan langsung do gitu kan, sudah action dan sudah ada hasilnya dong. Nah kok masih ragu lagi tuh kenapa biasanya gitu loh bang, disampaikan. Enggak, sebenarnya enggak ada keraguan. Nggak ada. keraguan. Harusnya tidak ada keraguan. Enggak ada keraguan. Jadi apalagi melihat tren sekarang ya, Yes. tidak ada keraguan di kita juga di kami di kader itu nggak ada keraguan lagi. 100% Bang ya. Iya, karena beliau punya kemampuan dan layak untuk didukung menjadi pimpinan di Republik ini. Tuh, yakin Nah, tuh Bung Mas, Anta. Kenapa tadi dia bilang tidak ada keraguan? Elektabilitasnya naik terus, Bos. Yo, yo. Ukuran kan perlu kita ada parameternya. Ya. Parameternya adalah di elektabilitas. Dan juga ada ramalan nih katanya tuh banyak ramalan. Oh iya. Itu udah pakai blangkon masa nggak percaya? Ente kan dari kalau di orkes ini yang paham tentang mistik itu kan ente. Mas, waktu kita podcast Gus Nur, Wayahe. Oh, maksudnya? saatnya. Oh, gitu. Sudah waktunya. Ada ramalan bahwa Prabowo itu akan menjadi presiden ketika dia sudah tua. Oh, gitu. Wes Sempat wayahe. diutarakan Gus Dur. Nah, Woi. guru bangsa itu. Guru Gus bangsa. Dur. Kemarin kita bicara Prabowo itu Gus Dur kecil. Gus Dur kecil. Orang yang paling ikhlas untuk Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Wahid. Jadi calon presiden yang dari awal punya gagasan, punya ide Indonesia mau seperti apa. Nah, beliau udah niat untuk itu. Makanya dibilang bahwa ada orang bilang ke dia, kok sudah 3 kali nggak mau berhenti? Udah kan beliau jawabannya begini aja. Pejuang, Yes. kayak model Jenderal Sudirman, Yes. gitu ya. Dia punya keinginan cita-cita Indonesia merdeka. Yes. Meskipun paru-parunya tinggal satu, dia tetap berjuang. Kan dia punya keinginan, punya cita-cita. Oh, iya. Sama dengan Prabowo, dia punya cita-cita, punya keinginan Membesarkan. makanya, membesarkan Indonesia dengan apa Great yang Indonesia. sudah dipikirkan. Nah itu kemudian dia tetap menerima kader yang menginginkan dia untuk maju lagi. Iya. Nah. Itu yang menurut saya tidak dimiliki yang lain. Ya kan? Karena yang satu petugas gitu. Ya, siap. Itu pernah kita bahas nih. Petugas partai. Ya. Satu lagi apa? Yang satu apa tuh ya? Nggak Yang satu apa-apa. apa tuh ya? Satu mau berubah. Perubahan. Iya, kan? Perubahan. Yang satu nggak perubahan. Ya, perubahan kalau kemudian hanya baru kali ini ngomong perubahan kan repot. Iya. Tapi Mana kalau aja. Prabowo kan konsisten tuh. Kan gini.
kita bicara perubahan dengan yang istilahnya capres. Pak Anies, kapan kita ketemu lagi? Jadi gini perubahan. Bang Yudi adalah aktivis perubahan 98 bareng dengan Bung Adi Baba. Tadi kita cerita ngobrol. Jadi ibaratnya lulusan kader-kader dari partai yang pro demokrasi, yang PRD, LNND, SMID, apalagi tuh kader-kader pro demokrasi Smith, sekarang banyak di partai-partai politik besar. Tadi saya nyebut baik PDIP, PKB, Partai Gerindra, ibaratnya itu metik pohon metik buah yang udah jadi gitu. Tadi juga menarik kesimpulannya Bang Yudi. Ternyata aktivis-aktivis yang nyebar itu punya peran di tahun ini dan masa depan. Itu maksudnya apa tuh tadi tuh? Maksudnya kok ada di mana-mana nih aktivis-aktivis ini? Ya, kalau melihat komposisi sebetulnya, ini bukan hanya LMND, PRD atau anak-anak, tapi aktivis 98 itu baik yang backgroundnya PMII, HMI, semuanya itu sekarang ini dalam posisi di partai-partai itu ada di mana-mana. Oke. Di Golkar kita melihat ada misalnya Nusron. Ya. Ketua PMI. Gitu ya. Terus di PDIP banyak. Ya. Ya kan. Terus di mana lagi? PKB. Ada Gelora, ada Fahri Hamzah, orang 98 yang saya mengikuti proses itu. Jadi 98 itu kan bukan proses yang tiba-tiba muncul. Ada proses panjang diskusi teman-teman aktivis, ya pentolan-pentolan pada waktu itu ya yang sekarang ada di partai-partai ini, gitu ya. Itu berdiskusi panjang. Dengan berbagai macam teori. Banyak kritis ya. Ngomong masalah masa depan Indonesia. Ya. Nah, saya sangat berharap nih di Pilpres ini muncul itu lagi. Mereka sudah ada tokoh-tokoh di situ tuh. Mereka yang muncul dengan berbagai macam ide dan gagasan gitu kan. Terus pertarungan Pilpres itu diwarnai dengan perdebatan teman-teman yang hebat-hebat ini. Oke, siap. Mewarnai ya. Iya, tidak hanya caci maki hoak di medsos tapi diwarnai oleh ide-ide dan gagasan kawan-kawan ini. Ada Budiman, tidak anti kritik, ada Budiman, ada Adian, ada Fahri Hamzah, ada Nusron. Ini kan yang dulu sebelum 98 gitu ya. Ini ya yang sering ngobrol, sering diskusi dan lain sebagainya gitu. Tapi beda dulu zaman tahun 98 ngobrolnya tahun apa, sekarang mungkin beda kali ya. Konteksnya beda. Kopinya kan waktu itu masih di gelas plastik. Iya. Ini di jalan gelas plastik. Sekarang di Pink 9. Ditambah AO tuh. Masa sih? Iya. Tapi menarik tuh tadi. Kalau Bung Mukti tadi kan narik belakangan, gue tarik lagi ke depan nih. Oh ya, ke depan gimana? Hubungannya dengan tadi kan abang bilang aktivis nih, gitu kan banyak yang sekarang udah tersebar. Kita juga udah tahu lah gitu kan bahwa juga bukan terpecah sebenarnya kan pilihan masing-masing ya. Ada yang ke merah, ada yang ke Prabowo gitu kan. Hijau juga ada hijau. Ada juga. Nah, saya malah sebenarnya nyorotin gini tadi. Abang tadi bicara sekilas soal Prabowo, berarti ada nilai-nilai sebenarnya kenapa orang berjuang harus berjuang gitu kan. Benar nggak Bang? Itu nilai-nilai yang harusnya lebih lagi kan kerasa gitu loh. Kerasa bahasanya tuh kerasa secara batin tuh kerasa gitu. Suasana kebatinannya harusnya kerasa sampai kenapa lu nilai perjuangan itu sebenarnya bukan cuman bicara soal Pak Jenderal Sudirman gitu, paru-paru sebelah terus dia berjuang. Kita tahu ceritanya, tapi rasanya nggak tahu. Ya, rasanya perjuangan Pak Prabowo gitu maksudnya. Iya, mungkin bukan. Iya, salah satu itu kan mungkin gini. Kita tahu ceritanya, tahu bahasanya, tapi penyampaian rasanya tuh nggak nyampe gitu. Benar nggak sih Bang? Kayak
abang bilang Pak Prabowo berjuang walaupun sudah 3 kali bla 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 bla, itu nilai-nilai. Ada nih nilai-nilai konsistensi, nilai-nilai kesatria, nilai-nilai perjuangan. Yes. Bener dong. Iya. Ya kan termasuk kemarin kita bahas bang sama beberapa kawan juga. Bro, Prabowo yang sekarang kan isunya apa sih? Lu berubah karakter demi pilpres doang. Iya kan? Lu berubah karakter lo dari yang tadinya apa sih namanya ngegas. Oh iya, Pak Prabowo terjadi kalem sekarang ya, lebih kalem Pak Prabowo sekarang. Iya kan? Apakah itu bang? Nah ini nih abang nih, cocoknya nih. Karena abang di dalam tahu. Abang Itu kan penampakan. Penampakan. Kan kita juga nggak terlalu banyak tahu. Sempat diutarakan sama Pak Rijal Ramli Yes. bahwa semenjak Pak Prabowo di Kemenhan gitu ya, itu ada duit negara yang terselamatkan. Berapa triliun saya persisnya saya lupa. Ya kan? Itu kan sikap tegas dia. Dia kampanye waktu 2019 atau 2014 dia tegas-tegas. Nggak mau ada kebocoran segala macamnya. Kebocoran. Nah ternyata ketika dia di Kemenhan, ya, dia bisa menanggulangi beberapa kebocoran. Dia buktikan omongan itu. Kan ketegasan itu tidak harus diekspresikan dengan Kata-kata. Ya. dengan gerakan dan lain sebagainya. Oh ya, nggak usah pakai klaim-klaiman lah ya. Ya, jadi saya pikir bukan perubahan karakter yang seperti apa, tapi bahwa Prabowo ya udah tegas. Tegas. Kalau kemudian dia sekarang agak kalem itu kan bukan apa ya namanya itu. Maksud saya tidak sepenuhnya apa ya, kalau emang karena mungkin sekarang bergaul dengan banyak itu terus kemudian agak sedikit berbeda gitu ya. Itu tapi dalam hal ketegasan dia tetap tegas. Ini maksud gini, kan ada yang bilang tadi itu saya bilang bang, ada pepatah bilang kan kalau watuk bisa disembuhi, kalau batuk bisa sembuh. Tapi kalau nek watak susah gitu. Kalau watak susah. Nih kok dia tiba-tiba ada seolah-olah orang melihat ini acting. Acting kalem biar pilpres menang. Gitu dong, benar nggak? Ya kalau saya itu kan kalau menurut saya itu bukan bukan watak atau bukan apa ya. Karena bukan dibuat-buat. Enggak, kalau orang berpidato segala macam itu kadang-kadang emosi terbawa. Ya. Karena penjiwaan. Ya, penjiwaan itu pasti terbawa ya begitu. Tapi berbeda dengan ketegasan yang dimiliki. Oke. Berbeda dengan ketegasan yang dimiliki. Jadi keras itu kan nggak bisa kita katakan tegas. Mungkin mungkin kan? gua coba namain bang. Pak Prabowo, gua lihat ketegasan dan hal prinsip, prinsip-prinsip yang diyakini bang ya. Iya, makanya kadang-kadang orang kan melihatnya begini. Ya dulu beliau seperti itu. Itu menganggap kemudian itu udah wataknya seperti itu. Ya. Saya misalnya dulu keras gitu. Begitu saya sering sama Bang Adi terbawa lucunya terbawa apa jalannya terus kemudian itu, tapi secara ketegasan sih nggak berubah gitu, bahwa tegas terhadap misalnya kebocoran apa segala macamnya itu tegas dalam hal itu tegas tetap. Ya. Jadi tapi menurut saya sih gini, memang Pak Prabowo itu harus tampil berbeda tahun ini, gitu, karena memang lebih cocok. Karena bukan apa-apa, kita udah 3 kali ngelihat kekalahan Pak Prabowo mencapreskan diri, banyak belajar. Jadi mungkin Pak Prabowo belajar dari situ, nggak mungkin dia harus tampil sama. Gitu secara aja. Tampilan ya. Secara tampilan. Tapi itu kan bukan karakter atau bukan watak, tampilan ya. Tampilan. Kalau tegasan kan beda. Ya. Tapi saya pikir begitu. Jadi yang dia lakukan selama ini memang tampilannya. Saya rasa kalau Pak Prabowo hadir, Pak Prabowo ya bisa bercanda-bercanda dengan Adi Baba ya. Kalau bercanda-bercanda. Kasih waktu nih ya. Kasih waktu bisa ketemu Pak Prabowo. Itu kalau udah melucu bisa berjam-jam. Siap jenderal. Saya percaya.
Saya ngomong ini karena saya mau akar itu sebenarnya. Karena saya, Orangnya humoris. karena Oh, saya boleh. ini bang, saya bukan penasaran nomor 2, tapi salah satu yang gue pengen belajar banget tuh, gitu. Artinya pengen belajar langsung face to face. Karena gue percaya dia orangnya suka ngelucu. Orang yang suka ngelucu cerdas bro. Yo, Baba berarti cerdas. Lagi aja. Saya berapa kali saya namanya diklat ya. Karena kan kalau Gerindra punya camp diklat itu di rumah beliau di Garuda Yaksa bang ya namanya. di situ pasti ada session beliau. Session beliau itu. Dan kalau udah ngelucu bisa berjam-jam, 2 jam, 3 jam dia ngelucu. Percaya. Wah, gue bisa ketawa. Di depan panggung atau ngeriung? Ngeriung. Ngeriung. Kalau di depan panggung ya bisa pakai inilah ya gaya ya. Ini ngeriung ya. Enggak, kalau depan bangun ntar stand up. Mungkin kita ini kali next kita mau ngusulin kalau dia apa namanya debat nasional gitu, Pak Prabowo stand up membahas tentang petugas partai gitu ya. Jadi kalau petugas partai kan dicariin Gua udah ketemu solusi petugas partai itu biar. Oh iya gimana? Itu Udah ntar aja ke next edisi. Gampang itu. Itu udah ketemu, Bang. Soalnya gini bang, pernah kita bahas sama kawan-kawan di Orkes TV bahwa sosok Prabowo ada sosok, pernah ada yang bilang sosok yang paling ikhlas Gus Dur pernah kata itu. Ketika Presiden Jokowi menawarkan dia posisi menteri, Mas Andi tahu nggak? Ada sebuah nilai nggak Mas Andi? itu Ya. itu tuh hari ini bicaranya berarti soal komunikasi lagi dong. Artinya perlu dipertegas lagi di sini. Iya. Keikhlasan beliau menerima tawaran itu. Ya, Bayangkan loh, itu lawan politiknya Pak Jokowi 2019. Jadi gini, saya bisa menceritakan keikhlasan Pak Prabowo ke Bung Antan sama Bung Adi Baba. Ini Bung Yudi. Oh, Bung Yudi. Nanti setelah saya dibisikin langsung oleh Pak Prabowo. Jadi cukup di sini aja Pak Prabowo-nya nggak usah datang. Cukup saya aja Pak Prabowo. Keren. Bang, ini Jokowi kayaknya dekat banget bang sama Pak Prabowo ini. Oh iya. Itu gimana tuh? Bang, tuh sinyalnya. Sinyal. Abang menangkap sinyal itu sebagai apa bang? Sebagai apa? Dari kacamata abang aktivis dan kader partai. Iya. Ya. Kedekatan yang kok sangat dekat bos. Coba gimana? Kacamata abang ya. Kacamata abang Yudi. Secara pribadi dan kader. Ya kan kalau semuanya deket lah. Oh, iya. Pak Jokowi deket lah. Ngeri juga nih Bung Yudi bahasnya. Makanya ini kan gue mesti hati-hati banget. Nggak bisa main klaim-klaiman. Jebakan ini kan. Enggak, soalnya Semuanya deket, semuanya deket bang. Iya, artinya saya ngelihat di media Pak Jokowi ini kayaknya opo iki. Setelah saya mungkin Pak Prabowo. Nah, itu kan kalau kita tangkap dalam kacamata Harafiah. politis, iya. Tanggapan abang semua dekat, tapi kan ada lebih prioritas maksud saya gitu bang Yudi. Bukan prioritas, tapi saya ngeliat begini. Gimana? Pak Jokowi ini kan orang Jawa. Iya. Ya. Solo lagi bang ya. Ya Solo, dia sangat menghargai orang juga. Yes. Kita paham lah ya, karakter Oke. orang Jawa dan lain sebagainya. Jadi yang saya lihat nih ya, dengan bergabungnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi itu ada satu hal yang nilai yang diambil sama Pak Jokowi gitu. Ya, orang sebesar Pak Prabowo. Oh iya, Ya, dulu mau. juga ya. Mau kemudian bergabung terus menjadi menteri, itu kan satu nilai tersendiri. Terus kemudian dia menjalankan tugas sesuai apa yang kemudian diarahkan oleh presiden. Ya. Ya kan, karena sempat dulu bilangnya kan tidak ada visi misi menteri, yang adalah visi misi presiden. Betul. Gitu. Nah, dia termasuk salah satu menteri yang kemudian menjalankan visi misi presiden dengan baik. Oke. Bahkan kemudian diolah dengan kemampuan beliau di bidang pertahanan. Sehingga Indonesia sekarang ini dianggap dia mempunyai pertahanan yang cukup
kuat gitu ya, dan berada level di negara-negara yang maju. Itu kan saya ngelihatnya di situ. Ya, Pasti menghargai posisi itu. Salah satunya tuh kan ada video before and after. Jadi ada video waktu Pak Jokowi masih jadi gubernur, Pak Prabowo salamannya biasa aja. Terus setelah jadi presiden ini itu seakan-akan tuh ada dua video yang istilahnya ini wataknya Pak Prabowo nih gini-gini. Tapi Gitu. tapi partai yang menerima Pak Jokowi untuk menjadi gubernur DKI kan pertama Gerindra. Iya makanya di situ kan. Jalan 2012 itu. Jadi ada Pak Prabowo menjalankan sebuah peran di mana dia ngangkat Pak Jokowi sebagai gubernur. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dia harus berperan sebagai menteri yang Bang, profesional. kalau yang soal tadi Nggak mudah itu. Nggak mudah. kalau yang soal tadi si Bang Bum tadi bicara soal video tadi, saya bela Abang, saya bantu. Kalau menurut saya pribadi itu sudah dibayar lunas lebih. Oh, Caranya lebihnya bayarnya gimana? gimana? Harus menang. Bukan. Bukan. Ketika dia diangkat jadi menteri dan dia mau, itu bayaran, Bos. Artinya dia sudah selesai. Selesai soal itu. Ketika diajak salaman nggak mau, dibayar pakai dia mau jadi menteri. Coba tuh bayangin. Ya. Cuman ini saya pernah Iya kan? ada dapat cerita dari Pak Prabowo. Yes. Jadi beliau mau memutuskan ke Pak Jokowi, kan dia manggil semua kader-kader. Dia bercerita begini. Jadi begitu memanasnya habis 2019 itu ada bentrok segala macam, itu kan dia langsung keliling ya. Dia keliling ke beberapa rumah sakit. Di situ ada korban kena air mata dan gas air mata. Ada anak dia usia 17 tahun. Pokoknya kata beliau itu ya kemungkinan besar dia belum punya hak untuk memilih. Ya kan? Nah, terus di situ dia bertemu sama Pak Prabowo, dia teriak-teriak, pokoknya Pak Prabowo harus presiden, saya rela mati untuk Pak Prabowo gitu. Itu yang salah satu yang membuat dia tersenyum. Ini orang katanya, ini orang masih punya masa depan panjang. Dia sebenarnya udah berumur Pak Prabowo. Orang masa depan panjang, dia hari ini rela mati untuk gua. Gua ini siapa gitu? Oke. Gitu. Dia rela mati untuk gua. Jadi kalau ini saya teruskan, gitu ya. Ini saya teruskan, apa kemudian jadinya bangsa ini? Yes. Nilai itu. Nah, ini cerita ini ke expose nggak sih, Bang? Iya, ke expose. Sudah pernah ke expose belum sih? Soal Prabowo keliling nih. Kalau keluarnya nggak ya, dia cerita ke internal. Ini harus tahu. Harus itu kan dipublikasikan, Bang, itu, Bang. Ada sebuah nilai. Beberapa itu kan ke Menteng lah ya, ke korban yang kena. Iya, bentrok pada waktu itu ya. Dan lain sebagainya itu kan keliling. Itu salah satu yang kemudian jadi pertimbangan beliau. Ya bangsa ini nggak boleh pecah. Ini anak belum tahu apa-apa tentang politik, belum tahu apa-apa segala macam, mau rela mati buat gua. Tuh, Pak. Jadi gini, Pak. Ibaratnya gini, Bang Yudi rela mati ngebelain Baba jadi presiden. Rasanya gimana, Pak? Iya, terenyuh. Gua lebih cinta persatuan. Tapi benar loh, yang nggak boleh bangsa ini nggak boleh pecah. Yang boleh pecah ban aja. Tapi Bang cerita tadi kenapa nggak diiniin, Bang? Kenapa nggak di? Kenapa, Bang? Hanya baru di orkes TV. Bang Andi. Ini gini, Bang. Ternyata ya kan. Belum ada yang ungkapin ya. Saya coba gini, Bang. Saya coba masuk gini. Saya coba Keren. masuk ke pola pikir sederhana aja. Oh, informasi yang sederhana aja deh gitu. Bentuknya apa sih gitu. Lu bilang lu lapar, lu bilang lu lapar mau makan, tapi lu nya nggak jalan kan gitu kan, kasarnya begitu lah, Bang. Ya kalau sekarang kalau yang kayak gini kan, Prabowo di mana ininya, ini ada emang ini kan salah satu cerita yang udah lama loh padahal. 2019. Kalau bicara soal kita misalnya masuk ke tahun segitu, gitu lah, tahun segitu, dia melakukan hal itu dengan kondisi yang pada saat itu ya begitu. Ternyuh. Artinya kan dia sebenarnya sudah membuktikan diri kalau dia tetap mempunyai sifat-sifat satria, Bang. Satria lah. Ya itu yang kita lihat sih, kader
kader kan gini, kita Kenapa juga tadi omong? kita juga berhadapan dengan relawan, berhadapan itu dengan Yes. Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi itu kan berat betul kita ya relawan yang sudah berjuang Iya. dan segala macamnya Iya. itu. Tapi kan memang ya itu pilihan Pak Prabowo dengan melihat apa namanya Bangsa Ya. yang lebih besar, Bangsa yang- scoop yang lebih terus besar. yang Ada ke trigger itu ya, Kita- salah satu trigger itu ya. Kita pernah bahas juga kan, tadi di atas juga kita bahas sedikit bang ngobrol gitu kan, bahwa orang yang pemenang sesungguhnya adalah orang yang sudah menang sama dirinya. Yes. Nah Ya. hari ini Pak Prabowo Subianto sudah bisa membuktikan dirinya bahwa dia menang atas dirinya. Karena itu tuh cerita-cerita tadi, Ya. ya kan, terus dia mau jadi menteri terus salaman terus dia, tapi dia udah bayar. Ya. So apalagi gitu, maksudnya kan begitu kurang lebih. Cocok. itu yang Cocok. itu yang yang dibicarakan sama Gus Dur bahwa beliau Iya. orang yang ikhlas. Oh, sih. Temu. Memang harusnya ketemunya mungkin Pak Prabowo itu sama Orkes TV. Iya. Supaya bisa duduk bareng-bareng juga sama Bang. Kalau saya sih itu Iya, kalau Pak Prabowo jadi narasumber di Orkes TV itu nomor 6. No. Karena 1 sampai 5 adalah Pancasila. Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo. Nah, yang penting gini, saya cuma berharap Pak Gerindra menang, Prabowo menang, Banten dapat bantuan banyak. Siap. Oh, Indonesian All Final. Indonesian final. Siapapun presidennya, Prabowo presiden 2000. Kirain tuh tadi mau ngomong. Itu namanya teh botol sos. Enggak lagi dia tadi mau ngomong sebenarnya apapun pilihannya bro, Orkes TV tetap pilihannya. Politik secukupnya. Politik secukupnya. Saya kawan selamanya. Siap. Bang Yudi, Ya. Abang Yudi kayaknya buru-buru nih. Iya. Nah, ada sebelum selesai Abang Yudi ada yang mau disampaikan nggak soal Prabowo, Gerindra dan Abang sendiri masa depan. posisinya nih. Kita bicara masa Gimana nih? depan. Ya. Bicara masa depan. Bicara masa depan. Yes. Bicara masa depan Indonesia itu Hmm. diprediksi akan menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Yes. Di mana kemudian kita memiliki banyak kelebihan secara demografi Yeah. dan lain sebagainya, usia produktif yang Yeah. semakin banyak gitu kan. Nah, tapi kalau ini tidak dikelola dengan baik, Yes. yang 2045 yang kita harapkan menjadi Indonesia emas itu bisa menjadi Indonesia cemas. Kalau Lu gua batuk bang. Ya cemas ya. kalau nggak dikelola dengan baik, makanya saya sih sangat berharap bahwa pertarungan politik, terus pertarungan apapun ke depan itu diwarnai oleh ide-ide membangun Indonesia ke depan, Yes. Cerdas. bukan lagi dengan Kritik. berita-berita Ya. Hoax. Sarah. Ya, itu udah 2019 Ya, lah. itu masa lalu. Lewat. udah lewat lah. Nggak asik. Jadi harapannya di situ. Ya. Biar kemudian kita bisa menatap Indonesia emas benar-benar menjadi Indonesia emas, Yes, bukan ya. Indonesia cemas. Wih, luar biasa. Biasa. Narasumber kita luar biasa. Indonesia Indonesia. emas 2045. 2045. Jangan sampai kita menjadi bangsa cemas. Ya, Yang gue takut tuh ngeri gini. apa? Bung Yudi itu hebat banget tuh, membangun narasi, membangun perdebatan gitu. Kayaknya harus diberi ini tuh pertarungan yang harus menantang gitu ya. Kita kayak Don King, Pak. Iya. Kita akan Jadi promotor. promotor. Ini lawan siapa nih? Bang, boleh nggak Bang, next edisi kita bicara soal komunikasi Prabowo Bang di Intens? Boleh. Karena ada beberapa PR komunikasi juga yang kita bisa ini kan, bisa sharing juga Bang. Mudah-mudahan ada masukan bermanfaat gitu. Boleh. Sebelum selesai Bang, biasanya di Orkes TV Bang, kita membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dengan penyebutan sila-sila Pancasila. Boleh. Dan muter Bang. Motor. Siap. Dari saya lah ya. Paling Boleh. gampang. Pancasila Bung. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Harusnya tadi mulai dari gue. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.